Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Siska Saputra Jurnal, teman-teman, bersama aku Siska. Senangnya berbagi ya teman-teman ya. Senang banget bisa nyapa teman-teman di kesempatan video kali ini. Nah, di kesempatan video kali ini aku mau sharing ke teman-teman mengenai berkas-berkas apa aja nih yang perlu dipersiapkan untuk pendaftaran CPNS 2021 yang insya Allah akan diadakan Maret, April ataupun Mei. Kita menunggu pengumuman resminya dari BKN atau Pan-RB ya teman-teman ya. Nah, di video kali ini disponsori langsung oleh tempat bimbel online terpercaya, namanya kitalulus.com teman-teman. Ini mentornya namanya Bu Salma. Beliau udah terkenal banget karena pernah dapat penghargaan dari Bapak Joko Widodo teman-teman, langsung dari Bapak Presiden. Nah teman-teman yang lagi mempersiapkan untuk belajar tes CPNS 2021 dan juga PPPK bisa langsung surfing ke grup WhatsApp-nya. Aku udah sertain di kolom komentar, di pin di bawah dan juga di description box. Teman-teman bisa join grupnya untuk tahu seminar-seminar update persiapan CPNS di grup tersebut dan juga bisa tanya-tanya mengenai kelas online. Nah, menariknya di kesempatan di bulan Februari ini, cuma di bulan Februari nih teman-teman, bakal ada promo potongan 50% untuk teman-teman yang tertarik buat daftar kelas online bimbel CPNS. Sebenarnya butuh nggak sih bimbel online buat teman-teman yang masih mudian persiapannya, sedangkan persiapan CPNS itu teman-teman harus persiapkan 2-3 bulan sebelum acara tes nih. Makanya kita lulus menyediakan fasilitas buat teman-teman bisa belajar dimanapun dan kapanpun menggunakan gawai teman-teman, cukup lewat handphone dan juga laptop. Teman-teman bakal dibimbing langsung oleh mentornya sampai lolos teman-teman. So lanjut ya videonya, tonton videonya sampai habis supaya nggak ketinggalan informasinya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ke pembahasan teman-teman mengenai persiapan berkas pendaftaran CPNS 2021. Nah, sebelumnya aku mau memperkenalkan Kita Lulus. Nah, Kita Lulus ini program bimbel online untuk persiapan CPNS. Sekarang lagi promo nih, paket belajar diskon 50% plus potongan harga Rp40.000. Hanya berlaku 14-19 Februari ini dengan kode diskon Siska Saputra 50. Nah, teman-teman langsung aja klik linknya buat join grupnya di kolom komentar atau di link di description boxku di bawah. Nah, teman-teman bisa banget pilih paket-paket belajarnya, ada paket Pro, Gold, dan Platinum. Nah, teman-teman bakal dapat fasilitas apa aja? Yaitu sesi belajar interaktif sama mentor, kemudian ada pengajar profesional yang berpengalaman juga, kemudian ada contoh-contoh soal HOTS yang sesuai dengan FR tahun lalu teman-teman. Kemudian ada tryout rutin, live quiz juga setiap sesi belajar, dan rapor bulanannya. Nah, seperti teman-teman tahu, ini kabarnya udah rame banget mengenai jadwal pembukaan CPNS 2021 beserta dengan jumlah formasinya. Nah, ini perkiraan sekitar bulan Maret, April ataupun Mei. Kita tinggal nunggu pengumuman resminya dari Kemenpan RB atau dari BKN ya teman-teman ya. Jadi ditunggu aja, sambil nunggu pembukaan pendaftaran teman-teman bisa mempersiapkan berkas-berkas yang dibutuhkan teman-teman. Nah, menurut Pak Cahyo nih, formasi 2021 akan dibuka April hingga Mei. Ini sekitar ada 113 ribuan untuk instansi pusat dan 440-an untuk instansi daerah teman-teman. Kita langsung ya baca ketentuan umum tentang pendaftaran CPNS, yang mana calon pelamar hanya dapat mendaftar satu instansi dan satu formasi jabatan. Kemudian calon pelamar berasal dari perguruan tinggi dengan studi akreditasi minimal B pada band PT. Teman-teman kan banyak yang nanya nih, akreditasinya minimal apa, KC apa masih boleh gitu. Karena ternyata akreditasi minimalnya adalah B menurut Ban PT dan Pusdiknakes. Ini juga akreditasi
di tahun yang sama pada saat lulusan, karena akreditasi kan biasanya berlaku 3-5 tahun ya teman-teman ya. Jadi mohon dicek lagi teman-teman lulusnya tahun berapa dan akreditasinya yang berlaku di tahun itu apa. Jadi bukan saat teman-teman mendaftar atau akreditasi terbaru, tapi akreditasi pada saat teman-teman lulus. Lanjut, pelamar pada formasi jabatan guru harus memiliki sertifikasi pendidik sesuai dengan jabatan guru yang dilamar. Jadi harus linear ya teman-teman ya. Jadi kalau nggak linear itu tetap nggak dianggap serdiknya. Dan dikeluarkan langsung oleh Kemendikbud ataupun Kemenristek Dikti dan Kemenag. Akan diberikan maksimal pada SKB. Jadi misal teman-teman kalah tipis, misalnya skornya teman-teman di atas satu lagi teman yang punya sertifikat pendidik yang linear, sedangkan teman-teman nggak punya serdik gitu dengan formasi yang linear, maka yang di bawah teman-teman itu yang bakal lolos sih, akan dimaksimalkan nilai SKB-nya. Kemudian untuk teman-teman di jabatan tenaga kesehatan wajib punya STR atau surat tanda registrasi, wajib dilampirkan juga ya, bukan STR yang internship atau magang. Kemudian itu harus linear dengan jabatan atau ijazah teman-teman ya, dan harus masih berlaku di tanggal pendaftaran. Nah, teman-teman bisa cek langsung nanti portalnya di sscasn.bkn.go.id. Nah, persyaratan umum lainnya yaitu WNI, usia paling rendah 18 tahun dan paling tinggi 35 tahun ya untuk Pemda. Kalau untuk pusat itu 30 tahun. Tidak pernah dipidanakan dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindakan pidana atau kasus narkoba. Kemudian tidak pernah diberhentikan dengan hormat atas permintaan sendiri atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai CPNS, PNS atau anggota Polri. Catatan juga buat teman-teman yang pernah daftar CPNS di tahun lalu, kemudian menyengajakan diri tidak hadir pada saat ujian atau punya kendala lainnya tidak hadir pada saat ujian, infonya NIK teman-teman atau nomor induk kependudukan teman-teman akan diblokir. Jadi teman-teman bisa cek nanti di Dukcapil gimana atau di webnya langsung SSCASN itu buat masukin nomor KTP teman-teman, kemudian apakah terblokir atau enggak, nanti di situ ada pemberitahuannya. Jika teman-teman nomor KTP-nya terdaftar, berarti teman-teman masih berstatus PNS, atau teman-teman bisa jadi nomor induknya diblokir karena pernah diberhentikan secara tidak hormat atau pernah di blacklist dari tes CPNS. Tidak berkependudukan sebagai PNS ya, seperti tadi disebutkan. Kemudian tidak menjadi anggota pengurus partai. Kemudian memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar. Ini ditunjukkan di ijazah ya teman-teman. Banyak banget yang nanya itu formasinya. Misalnya aku lulusan olahraga murni gitu, tapi mau daftar di pendidikan olahraga, itu nggak bisa ya teman-teman ya, karena itu harus sesuai dengan ijazah. Formasi dan ijazah itu harus linear, program dan jabatannya. IPK-nya minimal untuk PTN adalah 2,75, sedangkan untuk PTS adalah 3. Kemudian bersedia mengabdi dan tidak mengajukan pindah dengan alasan apapun minimal 10 tahun sejak TMT atau penetapan SK CPNS-nya. Nah, berkas-berkas apa aja sih yang bisa teman-teman persiapkan dari sekarang? Itu ada scan KTP asli, pastikan
kalau status dalam KTP teman-teman itu terupdate ya, misal teman-teman sekarang berdomisili di mana, atau sekarang statusnya sudah menikah atau belum gitu. Itu dipastikan nomornya juga sesuai dengan yang ada di KK atau kartu keluarga. Nah, ini kurang ditambahin adalah KK ya. Kemudian ada pas foto 4x3 formal ya teman-teman ya, kemeja putih, kemudian kerudung putih, rok hitam, tapi setengah badan sih posisinya, bisa pakai jas juga. Kemudian nanti teman-teman ketika udah punya akun SSC ASN, teman-teman harus diwajibkan bersuah foto secara online dengan cara memegang kartu pendaftaran dan juga foto KTP-nya. Kemudian ijazah. Nah, teman-teman juga bisa mastiin ijazah teman-teman sudah terdaftar di webnya Kemenristek atau belum. Bisa di teman-teman cek langsung di webnya Kemenristek dan masukkan nomor ijazah teman-teman sudah sesuai dengan profil data teman-teman atau belum ya. Pastikan teman-teman juga punya banyak kopian ijazah dan transkrip nilai ijazah terakhir. Misalnya teman-teman terakhir pendidikannya S1, pastikan punya banyak fotokopian yang dimana sudah dilegalisir basah, karena kita butuh banyak ya nanti. Ini perlu ditambahkan adalah KK sih teman-teman. Nah, terima kasih udah tonton videonya sampai habis, semoga bermanfaat.